Perkenalkan, nama saya Ade Priadi. Saya dari kelas PTKF. Di sini saya akan mempresentasikan topik keempat, yaitu software komputer dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Yang akan saya bahas di sini, yang pertama, mengembangkan perangkat lunak, yang kedua, perspektif industri, yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak, yang keempat, daya saing perangkat lunak, yang kelima, perangkat lunak, yang keenam, karakteristik perangkat lunak, yang ketujuh, komponen perangkat lunak, yang kedelapan, aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, mengembangkan perangkat lunak. Saat ini, perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa, sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal industri yang terbatas. Era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960-an dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk dan perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga, evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Evolusi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Mesin desktop yang kuat yang dikontrol oleh mesin operasi yang canggih, jaringan lokal dan global, serta digabungkan dengan aplikasi perangkat lunak yang maju menjadi sebuah aturan teknologi yang berorientasi pada objek dengan cepat, menggantikan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang lebih konvensional dari berbagai area aplikasi. Tetapi selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul, dan intensitas masalah-masalah tersebut terus bertambah. Yang pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut, melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua, kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru. Juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga, pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Kerusakan ekonomis yang besar dan potensi penderitaan manusia dapat muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. Yang keempat, kita saling berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi. Dan yang kelima, kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Yang kedua, perspektif industri. Pada masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Para pemrograman bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan cara coba-coba. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis dibanding perangkat keras. Perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Selama hampir 2 dekade ini, para manajer dan para praktisi melontarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? Yang kedua, mengapa biayanya sangat tinggi? Yang ketiga, dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikannya kepada pelanggan? Yang keempat, mengapa sangat sulit bagi kita untuk mengukur kemajuan pada saat perangkat lunak dikembangkan? Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, embedded system dipakai untuk
mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Keempat, daya saing perangkat lunak. Sekarang perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah yang pertama, perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional dan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengaturan proyek-proyek pemanufakturan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Setiap kegagalan perangkat lunak yang menggambarkan kesalahan dalam perancangan atau proses di mana rancangan diterjemahkan ke dalam mode mesin yang dieksekusi. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Memang memungkinkan untuk memasang perangkat lunak secara terpisah tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang lengkap, bukan sebagai komponen yang dapat dipasangkan ke dalam program-program yang baru. Komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan sintas dan sistematik yang dibentuk secara baik. Bahkan tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Bahasa tingkat menengah memungkinkan pengembangan perangkat lunak secara serta pemrograman tidak tergantung pada mesin. Kode mesin bahasa assembly tingkat mesin. Bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Dengan bahasa tersebut, pemrograman harus melihat dengan baik kekhususan struktur informasi maupun kontrol pemrograman itu sendiri. Demikian bahasa di dalam 3 generasi yang terutama dimasukkan ke dalam jenis bahasa prosedural. Bahasa generasi keempat juga disebut juga bahasa non-prosedural, menggerakkan pengembangan perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Memang sulit untuk menentukan kategori umum untuk aplikasi perangkat lunak ketika kompleksitas perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Banyak perangkat lunak sistem, misal compiler, editor, dan utilitas pengatur file, memproses struktur informasi yang lengkap, namun tetap perangkat lunak sistem ditandai dengan eratnya interaksi dengan perangkat keras komputer. Yang kedua, perangkat lunak real time. Program-program yang memonitor, menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. Elemen-elemen perangkat lunak real time mencakup komponen pengumpul data yang mengumpulkan data dan memformat informasi dari lingkungan eksternal. Sebuah komponen analisis yang mentransformasikan informasi pada saat dibutuhkan oleh aplikasi. Sebuah komponen kontrol output yang memberi respon kepada lingkungan eksternal, serta membuat komponen monitor yang mengkoordinasikan semua komponen lain agar respon real time-nya 1 milidetik sampai 1 menit dapat tetap terjaga. Yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit, contohnya payroll, akun receivable, dan payable, dan inventory, telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen (MIS) yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Aplikasi perangkat lunak bisnis juga meliputi perhitungan klien, server, serta perhitungan interaktif, misal pemrosesan transaksi point of sale. Yang keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan.
Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan algoritma number crunching. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. Yang kelima, embedded software. Embedded software ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Embedded software dapat melakukan fungsi yang terbatas serta fungsi esoterik, misal keypad control untuk microwave, atau memberikan kemampuan kontrol yang fungsi yang penting. Contohnya fungsi digital dalam sebuah otomobil seperti kontrol bahan bakar, penampilan dashboard, sistem rem, dan lain-lain. Yang keenam, perangkat lunak komputer personal. Pengolahan kata, spaceship, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis, dan personal, jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Yang ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola, image, dan voice, pembuktian teorema, dan pemakaian game. Di tahun-tahun terakhir, cabang perangkat lunak kecerdasan buatan yang baru yang disebut Artificial Neural Network telah berkembang. Jaringan syaraf memanipulasi struktur proses-proses otak dan kemudian membawanya kepada perangkat lunak kelas yang baru dapat mengenali pola-pola yang kompleks serta belajar dari pengalaman masa lalu. Kedelapan, perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system atau bisa disingkat dengan OS. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara penjalin penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Mengapa mempelajari sistem operasi? Pertama, merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu komputer dan informatika. Yang kedua, rekayasan dan ilmu komputer informatika mutlak memahami sistem operasi karena sistem operasi ibarat roh bagi manusia. B. Komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama, hardware, CPU, memori, perangkat, dan input-output. Yang kedua, sistem operasi mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya komputer. Yang ketiga, program dan aplikasi, compiler, database system, bisnis, program, games, dan lain-lain. Yang keempat, user, manusia, mesin, dan komputer. Yang kecil, sistem operasi dapat memerintah hardware, menangani alokasi sumber daya, dan melindungi aplikasi dan koneksi langsung ke hardware. Yang kedua, kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Ketiga, tujuan sistem operasi adalah yang pertama, mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Yang kedua, menyediakan sekumpulan layanan kepada user sehingga user lebih mudah dan nyaman dan memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Keempat, pengelolaan sumber daya sistem komputer. Pertama, sumber daya fisik, keyboard, mouse, joystick, disk, drive, CD, ROM, hard disk, printer, monitor, modem, dan ethercard, peralatan multimedia, dan lain-lain. Yang B, sumber daya abstrak, data dan program. Kelima, berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi. Yang pertama, sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya yang tersebut. B, mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibutuhkanlah yang namanya sistem operasi. Yang keenam, komponen-komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Yang B, manajemen memori. Yang C, manajemen input-output. D, manajemen berkas. E, protection system. F, networking, command interpreter system. Yang ketujuh, layanan yang disediakan sistem operasi. Yang pertama, program execution. Yang kedua, input-output operation. Yang ketiga, file system manipulation. Sekian dari saya, terima kasih.